Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam harmoni. Baik, terima kasih. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan penelitian saya, penelitian fundamental. Saya lolos pada hibah dana penelitian fundamental, yaitu judul tentang pengembangan model permainan tradisional itu dalam meningkatkan kebugaran jasmani yang berkarakter sportif pada sekolah dasar di Kabupaten Nagikeo, Nusa Tenggara Timur. Autors ya Timotius Ajitu, Conradus Silvester Jenahut, dan Osniman Paulina Maure, kami dari Universitas San Pedro. Ya, latar belakangnya saya mengambil judul ini yang pertama bahwa permainan olahraga tradisional merupakan hasil tradisi yang berasal dari budaya masyarakat. Untuk memahaminya perlu dipahami konsep bermainnya. Oleh karena itu, permainan dalam konteks edukasi dapat digunakan untuk menunjukkan pentingnya aktivitas fisik dalam meningkatkan kesehatan, kebugaran jasmani, ya, hubungan sosial, pengendalian emosi dan karakter. Saat ini permainan tradisional semakin memudar dan tenggelam seiring dengan modernisasi. Ya, generasi sekarang semakin kehilangan kemampuan dan kreativitas dalam memahami prinsip-prinsip kearifan lokal, ya, di era revolusi industri 4.0, khususnya permainan olahraga tradisional, sehingga saat ini aktivitas fisik dan permainan tradisional mulai dilupakan dan digantikan oleh gadget. Selain itu, kebugaran jasmani merupakan hal wajib bagi anak yang sedang menempuh pendidikan untuk menunjang kesehatannya. Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan model pengajaran pendidikan jasmani pada siswa sekolah dasar untuk mengembangkan dan meningkatkan kebugarannya yang berkarakter sportif. Penelitian ini dilakukan karena siswa kesulitan mengikuti pembelajaran pendidikan jasmani dan siswa cenderung menghabiskan waktu dengan bermain gadget dan game online. Nah, jenis penelitian yang digunakan, ya, yaitu penelitian pengembangan R&D yang digunakan untuk mengembangkan model permainan tradisional itu untuk meningkatkan kebugaran jasmani yang berkarakter sportivitas. Penelitian ini menggunakan model desain pembelajaran yang generik, yaitu model ADI. Populasi dan sampel penelitian R&D, data penelitian ini dikumpulkan dengan menggunakan beberapa instrumen pengumpulan data, yaitu observasi, wawancara, angket, analisis kebutuhan, angket validasi, angket penilaian siswa, dan dokumentasi. Data penelitian diperoleh kemudian dianalisis dengan menggunakan beberapa teknik analisis data. Wawancara dianalisis dengan pendekatan deskriptif kualitatif, data angket dianalisis dengan teknik deskriptif kuantitatif, dan data diuji efektivitas produk dianalisis dengan teknik analisis statistik inferensial. Desain untuk model pengembangan ini ada analisis, desain, dijustifikasi oleh ahli pada flowchart. Ini ada pengembangan model, valid, tidak valid. Ini kita di dalam ini kita ada uji, ya, uji coba terbatas, ya, untuk 5 orang. Itu uji awal, itu uji terbatas, itu hanya 5 siswa. Setelah itu kita uji coba skala kecil, itu 10 subjek. Dan selanjutnya kita uji coba skala besar, yaitu menjumlah 30 subjek dari beberapa sekolah. Setelah itu hasil itu baru kita mengimplementasikan hasil produk. Validasi hasil produk itu dilakukan oleh satu validator ahli desain pembelajaran, yaitu dosen pascasarjana S2 teknologi pembelajaran. Yang kedua divalidasi oleh satu validator ahli isi pembelajaran PJOK, yaitu dosen pascasarjana S2 pendidikan jasmani, dan 3 validator PJOK, ya, guru PJOK pendidik pada pendidikan olahraga. Validator ini berpengalaman di bidangnya masing-masing. Peneliti menggunakan teknik triangulasi untuk mengumpulkan data kualitatif, ya, triangulasi dari segi waktu maupun teknik, ya, untuk mengumpulkan data kualitatif. Sedangkan data kuantitatif menggunakan data deskriptif yang disajikan dalam bentuk persentase. Ketentuan berikut digunakan dalam memberikan makna numerik dan pengambilan keputusan pada tingkat kelayakan produk penelitian, yaitu dimana dengan level skala persentase 76 sampai 100 itu dia di level baik sekali, 51 sampai 75 itu baik, 26 sampai 50 itu tidak baik, dan 0 sampai 25% itu adalah sangat buruk. Nah, ini adalah skala, ya, is implementation and flexibility of use. Ada dosen pascasarjana, ada tingkatnya sampai 80%, ya, penilaiannya. Demikian oleh bidang pendidikan studi PJOK, pendidikan bidang ini ada 2-3 orang sudah menilai. Kita bisa lihat dalam skala berikut ini.
Berdasarkan hasil uji coba normalitas dengan uji Sapirowil, data kebugaran jasmani setelah latihan menunjukkan hasil tel mempunyai nilai lebih besar dari 5%. Data di atas menunjukkan bahwa hasil uji coba statistik pengembangan model permainan itu ini sebelumnya sudah latihan tradisional distribusi normal, sehingga analisis dilanjutkan dengan uji parametrik dan dapat dilihat perubahan ada pretest dan post-test pada tabel ini. Dan ini saya sajikan di dalam bentuk diagram hasil daripada model pengembangan yang dilakukan di Kabupaten Nagekeo, Nusa Tenggara Timur. Lalu bahasan hasil penelitian ini mendeskripsikan produk pengembangan model permainan tradisional itu untuk sekolah dasar. Produk yang dihasilkan berupa bahan ajar pendidikan jasmani. Sebelum bahan ajar digunakan, ahli dan pengguna terlebih dahulu melakukan uji kelayakan. Hasil penilaian para ahli dan pengguna di lapangan menunjukkan bahwa bahan ajar yang dikembangkan layak digunakan. Setelah itu, pembelajaran dilaksanakan selama 1 semester. Penggunaan bahan ajar diorientasikan khusus untuk melihat kebugaran jasmani siswa sekolah dasar. Aspek psikomotor diorientasikan agar peserta didik dapat meningkatkan kebugaran jasmaninya sesuai dengan standar kompensasi dasar dan kompetensi yang dimilikinya. Aspek sikap diorientasikan untuk membantu mendorong terbentuknya karakter sportivitas siswa menjadi lebih baik sesuai dengan etika dan moral yang terkandung dalam permainan tradisional itu. Lalu yang berikut adalah bagaimana pemanfaatan bahan ajar berbasis kearifan lokal sebagai bahan ajar pendidikan jasmani memberikan hasil yang positif. Hal ini terlihat dari peningkatan kebugaran jasmani sekolah dasar pada diagram dan tabel yang telah disajikan. Kesimpulan, hasil uji coba kelayakan dari ahli dan pengguna produk pengembangan model permainan tradisional itu dalam pembelajaran edukatif menyatakan bahwa seluruh unsur dianggap layak dan memenuhi syarat untuk digunakan dalam pendidikan. Yang pertama, uji beda, uji T, kebugaran jasmani menunjukkan hasil uji kebugaran kelompok eksperimen lebih tinggi, ya, karena diberikan perlakuan. Yang kedua, pengembangan model permainan tradisional itu ini merupakan proses pembelajaran yang dirancang sesuai dengan konteks realitas kehidupan siswa sehari-hari. Yang terakhir, penyusunan konten dipadukan dengan nilai-nilai kearifan lokal. Nilai-nilai tersebut dijadikan landasan dan pedoman bagi siswa dalam menjalani kehidupannya, dalam kesehariannya. Ini ya presentasi hasil penelitian saya, dan sekarang lagi artikelnya luaran wajib di Scopus Q3, sementara di conference sedang dalam proses submit, sedangkan luaran tambahan yaitu dalam bentuk buku modul. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sampai jumpa di lain kesempatan. Terima kasih.